Dulu, di Islam itu tidak ada satupun aktivitas kecuali ada dasar pengetahuannya. Apalagi ibadah. Dasar itu yang kita kenal dengan dalil namanya. Ya, untuk alasan argumentatifnya. Oke, sekarang sholat dimulai dengan takbir. Tahu dari mana dibuka dengan takbir? Seperti apa takbirnya? Itu kita bisa lacak. Satu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari. Nomor hadis 753. Dikuatkan di hadis Muslim. Nomor hadis 390. Yang mendapat pengajaran dari Nabi, ini ada dua orang. Ini sahabatnya Abu Hurairah namanya. Kemudian yang kedua ada Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar. Yang mengalami pendidikan dari nabinya namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi. Saya ingin tekankan begini, begitu sempurnanya di Islam, ibadah aja ada dasarnya gitu. Dan itu bisa dilacak dan tokohnya ada. Ini si fulan namanya. Kalau kita cari ketemu itu. Lahirnya kapan, wafatnya kapan, hidupnya bagaimana, itu di Islam demikian. Karena itu yang menjadikan salah satu bukti kebenaran Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, semua apa yang dikerjakan punya dasar yang tersambung kepada Nabi dan Tuhannya. Jelas ya? Ini menunjukkan Islam itu bukan karya manusia, tapi betul-betul bimbingan kehidupan yang langsung Allah turunkan pada Rasulullah SAW. Secara singkat, Khalid ini masuk Islam. Kemudian ingin menunaikan sholat, tapi baru masuk Islam, belum belajar sholat dengan baik. Dan begitu Nabi memuliakannya, ingat ya, seorang bahkan yang masuk Islam itu nilainya tinggi di hadapan Rasulullah. Ya, itu berapa tingginya Islam memberikan apresiasi pada setiap kebaikan yang didapatkan. Termasuk pelaku maksiat, jangan salah. Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Gitu. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Live ya, itu dari Quran itu. Ya, jadi terus berbuat baik. Nah ini, sedangkan orang yang ingin berislam, artinya kan dia meninggalkan semua kebiasaannya untuk mendapatkan yang baru. Makanya hal yang pertama Allah berikan pada orang itu adalah menggugurkan semua kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya dan mengganti jalan kebaikan dengan mencintainya. Makanya kalau sudah dapat itu jangan sekali-kali ditinggalkan karena nggak mudah untuk mendapatkannya lagi. Jelas ya? Oke, baik. Saya mau tunjukkan Khalid ini masuk Islam lalu ingin berubah menjadi lebih baik. Nah ini spiritnya nih. Jadi Muslim itu ya untuk menjadi seorang Muslim harus ada komitmen juga menjadi pribadi lebih baik. Itu antarannya. Jadi jangan pernah kita mengatakan Muslim kalau tidak menginginkan diri kita berubah jadi baik. Karena di antara makna Islam itu adalah baik. Jelas ya? Jadi tampakkan kebaikan, tambahkan kebaikan, dan tunjukkan Islam mengajarkan perubahan pada nilai kebaikan. Nah ini ingin berubah. Lalu dia mencoba masuk ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, dan sholat di samping Nabi. Jadi begitu masuk, Nabi sudah ada sisi lain.
Ketika selesai menunaikan sholat, datang pada Nabi. Baik, ketika datang dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, Nabi nggak bedakan. Mau ini mu'allaf, mau pelaku maksiat, mau yang lain, datang mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan selalu jawabannya lebih lengkap daripada penanya. Baik ya? Itu yang dimaksud Quran surah 4 ayat 86. Jadi kalau ada orang berbuat baik, sekalipun dengan salam saja, muliakan ia lebih baik dari apa yang ia berikan. Jelas? Dia datang bawa air putih, kita datang bawa roti. Jelas ya? Dia datang dengan senyuman, kita datang dengan pelukan. Yang mahram ya, bukan istri orang. Baik ya? Oke, dia datang dengan salam, kita jawab dengan yang lebih baik. Baik, apa yang Nabi sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullah. Perhatikan baik-baik. Salli, irji' salli fa innaka lam tusalli. Coba kamu sholat lagi. Karena tadi belum benar sholatnya. Sholat lagi. Singkatnya mengulang sholatnya sampai 3 kali. Komentar Nabi masih sama. Maka dia berkata. Nah ini penting sekali. Tolong garis bawah ya. Ya Rasulullah. Ma uhsinul ghairah. Alimni. Saya ulang. Ya Rasulullah. Ma uhsinul ghairah. Alimni. Paham? Tidak. Ya Rasulullah, saya tidak bisa menunaikan yang lebih baik lagi daripada ini. Mohon ajarkan saya. Nah, kalimat mohon ajarkan saya ini, kata para ulama hadis, memberikan kesan yang dalam. Kalau memang ada kelemahan, jangan tutupi kelemahan itu dengan pura-pura kuat. Cari solusi. Kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak paham konsultasi, supaya kesulitan itu tidak dipendam sendiri. Orang yang terus memendam kesulitan tanpa solusi, maka mengakumulasi kesulitan itu bahkan menyakiti dirinya. Ini saya beri contoh. Ini apa? Beratnya kira-kira berapa? Saya ulang ya. Ini spidol beratnya kira-kira berapa? 100 gram. Oke. Singkatnya ringan nggak? Belum tentu. Lihat ini. Pegang terus begini. 10 menit mulai berat. 30 menit makin berat. Pegang seharian. Tangan bengkak kan? Masalah kecil itu. Kalau terus dipendam, dipegang, gak pernah diselesaikan. Ujung-ujungnya hanya menyakiti fisik saja. Semakin berat. Walaupun dia kecil. Tapi kalau Anda tempatkan spidol di tempatnya, dan kalau tak paham bertanya pada orang yang paham, itu akan mengurai setiap yang kecil menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Paham? Baik. Maka beliau tanyakan, dijawablah oleh Nabi, idza qumta ila shalah, kalau engkau ingin salatnya benar, terkoneksi baik dengan Allah, satu asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu. Kita sudah belajar kemarin. Dan ingat puncaknya, orang wudu itu minimal. Kalau belajar benar dari wudunya, maka merubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Karena wudu itu seakar dengan kata bau. Bau itu artinya cahaya. Seakar juga dengan makna husnu wan nadhafah. Artinya baik dan bersih. Jadi kalau rajin berwudu, itu tipikal karakteristik orang yang senang tampil bersih. Kalau paham makna wudu, wudu merubah dia menjadi lebih baik. Ada aura tampak yang lebih bagus. Makanya Nabi sering katakan jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Ya, maaf kalau orang berwudu itu mau berdusta enggak? Ya, minimal dia tahan tuh. Kenapa? Dia malu dengan wudunya. Itu yang dimaksud oleh Nabi jaga wudu. Artinya apa? Dalam wudu pun ada dampak pada perilaku kita lebih baik. Jangan sampai menghadap Allah dalam kondisi yang tidak baik. Ya kan? Mohon izin ya, maaf dengan kalimat ini. Masa sih mau menghadap Allah dengan lisan yang baru mencaci orang lain? Apa enggak malu? Allah aja maha pemaaf. Ini ada orang baru mencela orang, ya, kemudian sholat. Maka dibersihkan itu dalam wudu. Makanya di hadis Muslim, dengan air yang masuk ke mulutnya, air membersihkan kotoran fisiknya, airnya jatuh membersihkan kotoran kias di lisannya. Sambil taubat dia. Makanya di ujung setelah wudu, apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, aku taubat dari perbuatan salah yang melekat pada bagian tubuhku. Makanya yang dibasuh, coba teman-teman lihat. Yang dibasuh, yang diusap dalam wudu, bukankah semua anggota tubuh kita yang secara fisik berinteraksi? Ya, wajah, mata melihat, mulut bicara, telinga mendengar, pikiran diusap kan?
Yang kadang berpikir yang salah. Ya kan? Sampai tangan, kenapa tangannya dari sini ke siku, bukan dari siku ke sini. Ya, kan ini yang sering digunakan interaksi. Kalau bikin status kan pakai ini, bukan pakai ini. Ya kan? Tapi sering salah kan nulisnya. Ya, istiwa suami, salah paham kan? Karena tulisan dan karena pikiran kan? Dan itu yang dibersihkan lewat wudu. Nah, setelah bersih itu baru menghadap Allah, barulah kemudian kita bertakbir. Yuk, kita mulai bahasannya. Kita masuk pada intinya. Fammastaqbilul qiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Baik. Fakabbir, lalu mulai bertakbir. Bagaimana cara bertakbirnya? Hadis Muslim nomor hadis 390. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menyampaikan informasi ini namanya sahabat junior Ibnu Umar. Ya, nanti teman-teman yang ikut umrah saya tunjukkan tempatnya. Kalau di Mekah di sebelah mana, di Madinah di mana. Setelah masuk Islamnya, ya. Umar bin Khattab kemudian punya anak, bagaimana mengelola atau mendidik anak-anaknya supaya jadi tumbuh baik. Nabi mengangkat kedua tangannya, riwayat pertama, rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Oke, silakan. Mas, masuk lagi. Ini tadi contoh pertama. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Yang tadi, jangan dirubah. Ini ya. Nah, teman-teman, ini tadi saya katakan sudah benar. Cuman posisinya kurang tepat. Hadwa itu dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang berhadapan atau di depan, sejajar. Bahu kan ini ya. Ini bahu nih. Berarti sejajar itu di sini. Masuk. Ya. Jadi bukan di sini. Kalau ini di samping namanya. Di samping bahu. Jelas ya? Nah, yang tepat itu ini, sejajar di sini. Seperti ini kurang lebih. Jelas? Jadi Allah gini ya. Dan tidak perlu terlampau kaku, kan masih hidup. Oke, satu. Jelas ya? Ini. Oke. Ini satu. Versi kedua, yang tadi yang Mas Dude contohkan. Ya. Dinaikkan ke atas, yuhadhi udhunaihi, mendekati ke telinganya di sini. Agak ke dalam sedikit. Agak ke dalam, pelan aja, enggak usah dikakukan, pelan-pelan. Nah. Jadi ada yang di sini. Baik ya. Yang di sini, kenapa berat sebelah nih? Lurus ya. Tenang aja, seimbang ya. Ini ada yang sini naik sedikit di sini. Jelas? Jadi di sini dengan di sini. Dan ini penting dan pasti akan ada perbedaan di setiap kita karena ukuran bahu kan tidak sama. Baik ya. Nah, dan ini penting, pahami posisinya karena ini akan dibawa saat sujud. Jadi saat sujud ini nggak berubah, tetap seperti ini. Jadi mulai diangkat Allah sini, ya kan? Yang pertama, baik ya, satu di sini seperti ini. Atau yang kedua naik sedikit di sini. Jelas? Silahkan mana yang paling nyaman, ini atau di sini. Paham? Baik, jazakallahu khair. Ini satu, posisinya tadi ya, di sini ya. Baik, silahkan kembali. Jadi di sini, bukan di sini. Di tidak Allah, ya kan? Baik, tapi di sini. Jelas? Baik di sini atau ke sini sedikit ke atas. Ini untuk cara. Baik. Kenapa tangan diangkat? Apa hikmahnya? Ini ada kitabnya, ada bukunya. Baik ya? Ada kitabnya, ada bukunya. Ini nanti tentang hikmah. Namanya Nadharat fi Ma'anis Shalah, ya. Tentang menggali tentang hikmah dan makna dari gerakan dan bacaan salat. Jadi mengangkat begini, ini ada dua makna. Satu, seperti ini gambarannya untuk membuang urusan dunia ke belakang. Buang ke belakang. Jadi maksudnya apa? Kalau akan sholat dan ingin khusyuk terkoneksi pada Allah, jangan bawa dunia. Jadi persoalannya, orang mau sholat tapi dunia masih dibawa. Itu yang menyebabkan orang tidak khusyuk. Ya? Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi di hatinya masih proyek Hu Akbar. Tuh kan? Handphone Hu Akbar, sendal Hu Akbar, konten Hu Akbar, gitu kan? Ya, itu masih terbawa. Dan akhirnya menyebabkan setan mudah untuk menggoda. Ingat, ada setan khusus yang tugasnya memang menggoda orang sholat.